di akhirat. Berarti masuk surga. Amin Allah. Amin. Dan Jabal Uhud ini salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang kita mencintai, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Gunung ini dicintai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sampai berkunjung ke Suwata Uhud, berkunjung ke Jabal Uhud. Hanya bisa kita lihat Gunung Uhud ini warnanya agak emas-emasan. Jadi kalau malam tak tahu. Nah di Madinah ini juga ada gunung yang gunungnya disebut gunung neraka. Ini bisa ada di neraka. Tapi kok sama ini kita gunungnya rontok. Itu namanya Jabal Air. Jabal Air. Kalau sebelah medalik kita dijauhkan dari Jabal Air. Tapi ada dua di sini. Nah di sini lah tempat peperangan Uhud. Ini Jabal yang ada di sini penting. Ini adalah disebut Jabal Utang. Tempatnya pemanah. 50 pemanah ini ditempatkan di sini oleh Rasulullah SAW. Kita tahu peperangan Uhud ini adalah perang balas dendam. Perang balas dendam orang-orang kafir Quraisy setelah kekalahannya di tahun kedua Hijriah di Badar. Insyaallah besok kita ke Badar ya. Diusahakan ini supaya lengkap ya, angkat pokok. Tante daerah nih. Bismillah wal kafe. Kalau pesan teluk bis langsung wis. Ngomong wis kula nggih. Iki penting niki, penting. Kan badan enggak gampang ya. Kita berangkatnya kalau bisa lebih pagi supaya bisa kembali sebelum zuhur. Nah, saya cerita Jabal Uhud. Ini peperangan tahun 3 Hijriah. Nah, pasukan yang namanya pasukan kafir Quraisy itu membawa 3.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 1.000 pasukan umat Islam. Pertamanya 1.000. Setelah berangkat, pasukan 1.000 ini berangkat. Di tengah perjalanan ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik, salah satu orang munafik yang memprovokasi, menggembosi pasukan Islam saat itu, sehingga ada 300 yang memang 300 ini rata-rata ya anak buahnya Abdullah bin Salul, memang untuk menjatuhkan mentalnya umat Islam kembali. Gembosi gak kira menang 3.000 lawan 1.000, boleh. Tapi ada 700 yang tetap ya bersama Rasulullah SAW dengan apa? Panglima perangnya siapa? Sayyidina Hamzah bin Muttalib, radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah. Nah itu Sayyidina Hamzah ini sebagai panglima perangnya, disebut Asadullah wa Asadur Rasul. Nah, Rasulullah memasang strategi. Sebenarnya kalau kita lewat jalan sana itu ada masjid namanya Masjid Saifon sama Masjid Mustaroh. Masjid Saifon itu masjid tempat Rasulullah sebelum berangkat ke Uhud itu menseleksi, membicarakan strategi dan menseleksi sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil di kaum boleh pulang-pulang. Wis nanggene itu boleh dulu sini. Tapi sahabat-sahabat dulu itu seperti itu, Bu. Sahabat-sahabat itu semangat walaupun kecil, masih umur 9 tahun, 10 tahun itu mereka kalau perang itu kepingin ikut. Sehingga waktu diseleksi sahabat yang kecil-kecil itu semuanya jejet supaya kita dulu. Wah, saking kepinginnya perang, saking kepinginnya ikut jihad. Itu hebatnya para sahabat luar biasa. Okay? Nah, terus ada Masjid Mustaroh yang itu masjid pulang dari Jabal Uhud. Tapi kita dah lewat, Bapak sudah. Kita lanjutkan. Nah saat itu Rasulullah memasang strategi menempatkan 50 pemanah di atas ini. Untuk apa? Karena Rasulullah tahu, Rasulullah sudah hafal tentang pasukan kafir Quraisy. Di situ ada namanya Khalid bin Walid. Yang waktu itu masih belum masuk Islam. Pasukan berkuda Khalid bin Walid paling top, itu sudah luar biasa. Nah, itu biasanya pasukan berkudanya Khalid bin Walid itu tidak berperan secara langsung. Jadi membiarkan pasukan ini berperang dengan musuh, nanti Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya akan menyerang dari belakang. Misalnya dihimpit, diserang dari depan dan belakang. Nah, Rasulullah tahu strategi itu sehingga menempatkan di sini. Kok Khalid bin Walid ambil pasukannya mau nyerang kamu bagian mana? Dan kamu nggak usah turun. Perperangnya di daerah sana, itu di tempatnya
makam syuhada itu di sana, itu yang ada pagarnya itu, di situ makam syuhada. Nah, disitulah peperangannya. Akhirnya perang 700 melawan 3000, 50 di atas ini berarti tinggal 450, dan itu berperang langsung. Subhanallah, itulah hebatnya Islam. Dan memang tidak ada sejarahnya pasukan Islam itu lebih banyak daripada musuhnya, selalu lebih sedikit. Bahkan ketika Khalid bin Walid sudah masuk Islam, itu selalu menghitung, kalau misalnya musuhnya berapa, 10.000. Jadi misalnya yang berangkat 10.000, disuruh balik, separuh yang balik, ngadepi 10.000 cukup umurnya 500 saya. Oh, itu hebatnya Islam. Tidak pernah musuhnya itu pasukannya lebih besar daripada musuh, karena keyakinannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah peperangan berlangsung, pasukan kafir Quraisy itu kalah, lari mereka, mundur. Nah, ketika mundur, mereka membuang atau meletakkan harta rampasan perang. Ini gaya perangnya orang dulu itu selalu membawa harta berharga, supaya apa? Ketika mereka kalah, mereka cukup melemparkan harta yang berharga itu sebagai rampasan perang, ya sudah selesai berarti. Nah, ketika itu para sahabat mengambil rampasan perang. Tetapi yang di atas ini melihat, oh, perangnya sudah selesai. Berarti perangnya sudah selesai. Padahal Rasulullah mengatakan jangan sampai turun, menang atau kalah jangan sampai turun 50. Ternyata mereka turun sebagian. Okay? Tapi jangan tidak boleh mengatakan, wah ini sahabat ketunyan. Oh, jangan ya, ini memang sudah diatur oleh Allah. Beliau radhiyallahu anhum itu ada pikirannya sudah selesai, dipikir sudah selesai. Karena kalau sudah harta rampasan perang sudah dilepaskan, berarti sudah selesai. Akhirnya sebagian ikut turun, hanya beberapa orang saja. Nah, melihat itu, Khalid bin Walid yang saat itu tidak tahu tempatnya di mana, punya sekitar sini, beliau melihat, loh, ini kesempatan ini. Kesempatan karena yang menjaga atau yang menghadang sudah sedikit, tidak mungkin bisa mengatasi langsung Sayyidina Khalid bin Walid. Oh, waktu itu belum Sayyidina Khalid bin Walid, masih Khalid bin Walid, ya, masih kafir. Itu langsung menyerang dengan pasukannya. Nah, ini yang masih sedang lengah, sedang mengambil harta rampasan perang, dianggap sudah menang, ternyata diserang tiba-tiba oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Ya, namanya diserang mendadak, akhirnya kocar kacir. Melihat ini kocar kacir, yang tadinya sudah mundur, loh, kocar kacir, balik lagi menyerang. Semuanya akhirnya menyerang umat Islam. Yang saat itu seluruh senjata itu tujuannya cuma satu, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Ketika senjata-senjata ini diarahkan ke Rasulullah, disinilah jiwa patriotis, jiwa pengorbanan para sahabat muncul. Akhirnya beliau para sahabat radhiyallahu anhum berebut untuk melindungi Rasulullah. Ya. Bahkan ada satu sahabat perempuan namanya Nusaibah, itu yang ikut melindungi Rasulullah sampai belasan sabetan pedang dan juga panah yang menancap pada tubuhnya, ya, untuk melindungi Rasulullah SAW. Apalagi saat itu Rasulullah dikabarkan mati, Rasulullah dikabarkan tewas sama orang-orang kafir Quraisy. Muhammad mati, Muhammad tewas, gitu. Dengan harapan apa? Kalau sudah pemimpinnya mati, kalau pasukan pada umumnya ini sudah langsung menyerang. Tapi mereka tidak tahu kalau umat Islam ini begitu cintanya sama Rasulullah, sehingga kalau dikatakan Muhammad mati ketika itu, malah justru membangkitkan semangat bertahan, semangat tidak takut mati. Karena kalau sudah mendengar Rasulullah meninggal, maka para sahabat langsung menjerit, kalau Rasulullah sudah tewas, buat apa kita hidup? Ayo mati bareng aja mesti sandwich. Ayo angkat senjata, malah tidak takut mati, malah tambah bisa bertahan. Sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan itu pergi naik ke Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud itu ada dua tempat Rasulullah sembunyi, ya. Itu sebenarnya ada, cuma situs-situs sepanjang itu sama orang-orang sini ditutup, khawatir akan diputuskan dijadikan syirik orang, ya. Sudahlah, yang penting kita sudah melihat Jabal Uhud dan gambaran sejarahnya secara singkat semacam itu. Tapi banyak peristiwa sebenarnya. Salah satunya di sini ada namanya Handolah, sahabat Handolah radhiyallahu anhu. Sahabat Handolah ini
kemanten baru waktu malam pertama kemanten ya. Mana semuanya tahu kan ya. Nah saat itu setelah malam pertama itu mendengar bahwa Rasulullah berperang, langsung mengambil kudanya, pedangnya, langsung pergi ikut berperang. Dan sahabat Hanzalah ini menjadi salah satu syahid dari syuhada Uhud. Okay. Tapi setelah itu istrinya ya Rasulullah dengan malu-malu mengatakan bahwa suami saya ini saya kemarin baru, ini malam pertama. Suami saya kemarin ikut berperang itu lupa, belum mandi junub. Rasulullah tersenyum mengatakan, saya melihat sendiri Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Ini, Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Wow, Mas.